Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dahir Pandaru di channel Color Sepi. Oke teman-teman, sudah lumayan lama ya belum upload video baru lagi ya, karena memang saya lagi lumayan sibuk bekerja, jadi ya mohon dimaklumi. Oke, kali ini saya mungkin mau sharing kali ya, sebentar ya. Oke, mau sharing tentang ya. Jadi sekarang itu kan kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, ini tuh menimbulkan dampak yang berbeda-beda gitu ya bagi masyarakat. Jadi ditambah dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah yang terkait pembatasan aktivitas atau PPKM itu yang berlevel-level dan namanya juga sangat sulit untuk diingat gitu. Jadi membuat masyarakat tuh jadi bingung mau ngapain gitu, khususnya bagi yang memang bekerja di sektor offline ya. Jadi kasihan juga tuh bagi para pedagang-pedagang yang atau para pelaku pengusaha kecil yang terkena dampak ya, terkena sanksi, kemudian melanggar PPKM gitu. Tapi sebenarnya itu juga bukan melanggar hukum atau melanggar kriminal sebenarnya ya. Jadi agak gimana ya, serba salah juga gitu. Tapi entahlah, dunianya memang sudah nggak begitu jelas gitu. Oke, jadi wabil khusus untuk para pekerja penggiat seni ataupun desain tentunya punya cara sendiri untuk bertahan mencari rezeki di dalam situasi pandemi ini gitu. Toh kita juga nggak mundar-mandir ke sana kemari mencari klien atau gimana, jadi semua bisa dikerjakan by online gitu. Tetap di rumah juga sih sebenarnya kerjanya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kebutuhan atau demand desain sendiri saat ini bagaimana gitu? Apakah masih tinggi gitu di situasi pandemi COVID sekarang ini? Kalau menurut saya nih ya, yang namanya desain itu tetap masih dibutuhkan sih, tetap masih demandnya masih tinggi gitu. Jadi apapun kondisinya, kecuali mungkin memang udah dunia udah porak-poranda, udah apa ya, udah nggak ada sinyal, udah nggak ada internet ya, udah itu mungkin agak susah ya. Tapi kalau mungkin sektor-sektor real gitu yang dibutuhkan. Tapi kalau selama kita masih membutuhkan komunikasi, desain itu tetap dibutuhkan gitu. Contohnya nih, kalau buat orang-orang seperti kita nih, orang-orang dunia desain dan kreatif itu, apa sih yang bisa didapatkan gitu dari situasi seperti ini gitu? Sebenarnya banyak sih, kita bisa ngambil dari tema-temanya gitu. Misalkan nih contoh sekarang itu sedang ramai vaksin ya, vaksinasi ya, itu bisa jadi tema untuk yang misalkan mau yang mencari klien atau yang berjualan di microstore atau yang Fiverr misalkan tuh, ya itu juga bisa. Oke, coba kita ulik ya, kita coba bongkar-bongkar apa aja sih yang bisa dilakukan di situasi pandemi COVID sekarang ini yang masih belum kunjung berakhir. Itu bagi desainer grafis atau ilustrator atau penggiat seni, pekerja seni lainnya, itu apa sih yang bisa kita kerjakan? Oke, coba kita lihat yang satu ini. Ya, ini kita coba ulik-ulik ya. Jadi di masa sekarang itu yang masih pandemi COVID yang belum kunjung selesai. Jadi untuk kita orang-orang desain, kreatif, ilustrator, tetaplah kerjanya itu tetap dari rumah gitu. Tapi sekarang mungkin demand desainnya tuh tergantung tema ya. Jadi tema sekarang itu sebenarnya masih banyak seputar COVID sih sebenarnya, masih ya, mungkin lebih ke vaksin. Dan contohnya ini saya buka Pinterest tuh ya, bisa cari inspirasi kira-kira bikin ilustrasi atau desain-desain apa gitu yang berkaitan dengan vaksin, karena memang lagi sangat heboh sekali ya sekarang, semua disuruh vaksin gitu. Oke, ini mungkin juga kita bisa cek di Behance gitu, mungkin tentang COVID-19 tuh apa aja untuk nyari inspirasi. Nah, ternyata di sini banyak style-style, ada poster, ilustrasi yang lumayan variatif ya. Jadi banyak yang menurut saya bagus juga sih, jadi nggak boring gitu. Nah, sekarang itu kan yang udah ada di yang kita lihat kan udah hampir 2 tahun nih, desainnya kayak gitu aja bosan banget. Nah, ini kayak ini bisa buat ya, mungkin buat teman-teman yang bekerja di di bagian desain gitu, entah di pemerintahan atau menyerukan tentang vaksin, tentang COVID gitu, atau mungkin yang berjualan di microstock juga bisa sih jadi referensi ini, jadi style yang berbeda.
Terus kita lihat, coba cek di Shutterstock misalkan Microsoft terbesar. Jadi ini saya coba search vaksin vektor ya. Jadi itu masih 1980 pages ya, jadi hampir 2000 halaman. Stylenya juga masih sama sih, agak boring sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa terapin tuh, cari style ilustrasi yang lain di Behance atau mau di Pinterest itu untuk bisa di-apply, dijual di Microstock. Itu juga mungkin masih oke ya, masih banyak yang nyari. Yang penting sih beda ya tampilannya, karena ini kan banyak banget nih mirip-mirip sih yang di halaman 1, 2, 3 gitu. Mungkin another style gitu, jadi bisa lebih lebih variatif lah, nggak boring gitu. Nah ini sama satu lagi, mungkin kan nggak tahu nih ya, mungkin COVID mungkin sebentar lagi mau selesai ya. Cuman coba kita cari ini tema-tema baru, mungkin yang disaster kali ya, atau banjir di China misalkan, atau banjir di mana aja sih sebenarnya mungkin. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi tema sih untuk bikin semacam poster empati atau apapun sih sebenarnya sih. Karena kan sekarang ini pergantian musim itu menyebabkan entah pergerakan anginnya berbeda atau gimana. Jadi kayaknya nggak cuma di China, di hampir di semua banjir di dunia gitu ya. Di dunia today gitu misalkan, di dunia hari ini coba ya ini dicari. Ya kebanyakan masih di China sih dari Google. Ya sebenarnya sih mungkin banyaknya kita bisa cari di Instagram atau tiba-tiba nongol di feed di YouTube atau di mana gitu. Nah itu mungkin bisa coba bikin poster-poster entah tentang peduli atau tentang ya mungkin kalau mau ekstrimnya mungkin bisa bilang ini mungkin akhir zaman atau gimana gitu ya, nggak tahu, terserah teman-teman sih. Tapi yang jelas tema-tema itu tuh di bulan-bulan ini mungkin jadi lumayan rame ya, jadi untuk pencarian gitu. Jadi mungkin untuk di desain sendiri ya pinter-pinter manfaatin momentum aja sih gitu. Bukannya kita mencari keuntungan dari bencana atau musibah itu, tapi lebih ke desainnya memberikan informasi sih, tergantung kitanya mau bikin kontennya seperti apa gitu. Contohnya kayak gini-gini kan untuk vaksin misalkan, untuk himbauan atau misalkan ajakan gitu-gitulah kira-kira. Nah jadi ini komputer saya sedang nge-hang. Ini kok tidak bisa bergerak sama sekali. Sorry. Ya jadi sih kira-kira kayak gitulah ya. Jadi teman-teman sebenarnya di masa PPKM ini tuh mungkin memang susah ya untuk gerak kemana-mana. Mungkin bagi yang bekerja memang mobilitasnya tinggi ya, sebisa mungkin harus di rumah untuk lebih kreatif aja sih, nyari celah-celah yang bisa dimanfaatkan gitu. Terutama untuk di dunia desain. Jadi ya tetap berkarya, sebenarnya tetap berkarya aja sih. Tinggal temanya itu yang sesuai dengan apa yang lagi trending saat ini gitu. Kira-kira kayak gitu. Ini kayaknya nggak bisa bergerak nih monitor saya, jadi mungkin cukup sekian kali ya. Nah ini baru gerak nih. Bentar. Ya inilah masih sama sih. Mungkin kira-kira demikian ya teman-teman. Jadi tadi apa yang kita bisa berbuat, sebenarnya yang kita berbuat tetap berkarya aja sih. Jadi tetap berkarya, bikin sesuatu ya udah konsisten aja sih. Kalau masalah hasil itu nanti juga pasti akan, kalau kita selalu konsisten, istiqomah, juga hasilnya pasti insya Allah akan bagus gitu. Oke teman-teman. Iya. Itu tadi ya, jadi beberapa hal atau mungkin celah ya yang kita bisa cari untuk situasi pandemi ini gitu. Untuk para desainer grafis atau penggiat seni itu apa aja yang bisa dikerjakan gitu. Tapi yang penting satu tuh yang paling penting itu jangan cari celah yang memanfaatkan situasi ini dengan yang tidak benar gitu. Contohnya ya sebenarnya banyak sih, entah itu benar apa salah, tapi yang jelas
banyak sih yang memanfaatkan situasi seperti ini itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menindas orang-orang yang sebenarnya malah membutuhkan gitu. Itu juga ada sebenarnya, tapi kita jangan sampai seperti itu. Jadi cari celahnya itu misalkan ya mencari rezekinya itu berimbang gitu. Jadi meskipun di situasi yang sulit, tapi ya apa namanya, kita cari juga istilahnya yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Ya kurang lebih kayak gitu tadi ya, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk para desainer grafis, ilustrator atau pekerja seni lainnya. Ya semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.